Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sidang salat tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah karunia nikmatnya lah kita bisa kembali melaksanakan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai Ramadan hari pertama sampai dengan Ramadan malam yang ke-24 ini, Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu terlibat curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan permohonan izin untuk sekedar menggantikan penceramah pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati para jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ke-24, kurang lebih 23 hari kita telah diberikan nasihat-nasihat yang luar biasa oleh para guru-guru kita semua. Nasihat yang mengajak kita agar tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Nasihatnya menginginkan kita menjadi orang-orang yang mulia, yang tidak keluar daripada bulan suci Ramadan terkecuali mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang ketika keluar daripada bulan suci Ramadan pantas untuk mendapatkan tahniah, pantas untuk mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin karena keberhasilan mereka di bulan suci Ramadan. Akan tetapi bukan seperti mereka yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, yang tidak pantas untuk mendapatkan tahniah, akan tetapi pantasnya untuk mendapatkan ta'ziyah. Ramadan meninggalkanmu, tapi engkau diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan terlewat begitu saja. Tidak ada kalam Allah yang kita baca, tidak ada sholat fardu yang kita laksanakan secara berjamaah, tidak ada waktu yang kita sisihkan, yang kita pergunakan untuk berzikir mengingat Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan tahniah, akan tetapi mereka pantasnya mendapatkan musibah karena kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan seperti yang dikatakan oleh para ulama diibaratkan sebagaimana madrasah. Orang yang sekolah di sebuah madrasah maka tidak akan selama-lamanya berada di madrasah tersebut, akan tetapi ada kelulusan. Wa kadzalika Ramadan, begitu juga bulan Ramadan. Tidak selama-lamanya kita berada pada bulan Ramadan, akan tetapi akan tiba saatnya Ramadan meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan terbukti pada malam hari ini kita telah sampai di malam yang ke-24. Tinggal menghitung hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Lalu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak keluar daripada bulan Ramadan terkecuali kita semua mendapatkan penghargaan, mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang berhasil di dalam pencapaian proses di bulan Ramadan. Cirinya apa? Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap bertahan meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah yang sholatnya berjamaah di masjid kemudian meninggalkan bulan Ramadan tetap tidak melaksanakan sholat kecuali di masjid? Apakah yang gemar bersedekah, membantu orang lain, berbakti kepada kedua orang tuanya selama bulan Ramadan, akan tetapi ketika meninggalkan bulan Ramadan tetap bertahan, tetap melakukan amal soleh? Tetapi jika itu semua hanya ada pada bulan Ramadan, maka itu tandanya kita belum berhasil dan belum pantas untuk mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah proses bagaimana kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam definisi arti atau dalam definisi artinya meninggalkan segala
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan definisi takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, wal 'amalu bit tanzil, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal isti'dad li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap bulan Syawal, sebagian di antara kita itu pasti pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan ketika sebelum berangkat, maka kita persiapkan bekal, kita siapkan kendaraannya, uangnya, kita siapkan pakaiannya dan lain sebagainya. Maka kalau hanya perjalanan ke pulang kampung saja kita persiapkan, maka kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya orang yang bertakwa adalah wal isti'dad li yaumir rahil, dia mempersiapkan diri tidak hanya untuk hal-hal yang sepele, akan tetapi mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kulitnya hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka semua merasakan pedihnya, merasakan sakitnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya adalah takwa. Bahkan pada hari itu orang-orang yang melihat mengatakan, ya Rabbana absurna, ya Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Tapi ternyata penyesalan itu tidak lagi berarti, penyesalan itu tidak lagi berguna. Hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari berdoa, hari itu adalah hari bermunajat. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas, sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ish ma syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, maka karena sungguhnya kau akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka majziyun bih, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah bahwa sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama 24 kali kita bertemu dengan malam bulan Ramadan dan sisanya tinggal 6 hari lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan bulan Ramadan tidak kemudian turun semangat kita mengerjakan ibadah, tidak kemudian menurunkan semangat kita untuk beramal soleh, akan tetapi minimal bertahan dan juga bahkan bisa meningkat kualitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.